mau naik haji juga. Oh, amin. Semoga lancar Mbak. Ini bersama Mas Dwiki juga. Iya, insya Allah. Kali ini ya. Alhamdulillah untuk tahun ini Mbak Mas, saya mendapatkan acara-acara Ramadan itu sudah dari awal Ramadan, pokoknya lumayan banyak sampai nanti menjelang Lebaran dan acaranya sangat penuh kasih sayang, bisa berbagi dengan sesama. Jadi mulai setiap weekend, Sabtu Minggu sampai nanti menjelang Lebaran, alhamdulillah sudah masih aktif dan masih suka angkatan lagi. Tahun ini saya juga rilis single religi judulnya Kepada Mulia Allah, yang mana ciptaan saya sendiri, Kepada Mulia Allah. Masih aktif juga di bulan Ramadan. Ya, bisa dicek di Instagram kita dia Mas Ari. Seluruh kegiatan saya. Beta masih banyak yang bilang Beta awet muda. Bisa sekarang masih kan tetap keselak cantik Mas ya. jadi dia. Seperti apa Mbak? Maksudnya ada tips khusus nggak sih untuk pola makan, menjaga olahraga? Yang pasti saya itu prinsipnya gini Mas, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, itu yang membuat awet muda dan bahagia pastinya. Jadi biasanya ada ini nggak sih Mbak Ita, mungkin minuman khusus yang Oh iya, apalagi kita sudah di usia yang sudah tidak boleh makan sembarang ya. Pastinya kalau saya udah bertahun-tahun nggak minum dingin, terus nggak minum es, terus goreng-goreng itu juga sebisa mungkin dikurangi. Pokoknya makanan-makanan yang mengandung bikin kolesterol, bikin asam urat itu dikurangi semua. Terus seimbang dengan olahraga ringan aja. Dan di Ramadan ini mungkin Mbak Ita seperti apa yang menjalani, sudah hampir 2 minggu Ya. menjalani Ramadan seperti apa Mbak Ita? Hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Alhamdulillah itu tadi Mas, banyak sekali kegiatan Ramadan yang kami jalankan dan itu sekeluarga juga sibuk Mas. Mas Biti juga banyak kegiatan Ramadan di luar, saya juga dan anak juga kerja di kantor juga walaupun puasa tetap sibuk Mas. Jadi nanti kita tuh ketemunya pas sahur. Buka bersama itu sekali-sekali. Tapi ya itu kita tetap monitor ya, buka di mana, acara di mana. Nah, sahurnya ketemu. Kesan Mbak Ita sejauh ini di bulan puasa gimana sih? Tahun ini lebih semangat. Itu tadi karena banyak job offer Mbak. Gitu kan, alhamdulillah bisa lebih berbagi kasih, terus kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, nostalgia bareng penonton juga. Beta melihat polemik royalti ini sendiri dari Mbak Ita sendiri seperti apa sih, maksudnya dari dulu ada melihatnya seperti apa yang sedang ramai, maksudnya kan antara pencipta saya lagu. tuh mungkin bukan ranah saya untuk ngomong ya, tapi yang pasti untuk setiap kegiatan yang saya ikutin seperti hari ini, pihak IO sudah mendaftarkan lagu-lagu yang kami nyanyikan tadi untuk membayar hak royalti para pencipta melalui LMKN, Mas. Tapi sesuai undang-undang. Mbak Ita setuju nggak sih, maksudnya di saat penyanyi menyanyi harus izin dengan pencipta lagunya seperti apa Mbak? Ya, kan ini ada terbagi dua ya. Saya no komen dulu deh. Yang pasti untuk ini selama ini IO yang selalu membayarkan royalti pencipta lagu-lagu yang saya nyanyikan. Tapi Mbak Ita sendiri sampai sekarang maksudnya lagu-lagu kan banyak juga ya. Maksudnya bayar royalti ataupun dari performing rights itu yang ciptaan saya sendiri atau apa ini? ya, yang penciptaan Mbak. Ya, kebetulan ciptaan saya ada sekitar nggak nyampe 10 sih Mas. Tapi setiap tahun saya pasti selalu dapat. Saya sebagai pencipta lagu. Kalau Mbak Ita sendiri, apa orang kalau mau menyanyikan lagu Mbak Ita harus izin dulu secara langsung atau Sepertinya yang nyanyi lagu ini baru aku sendiri. Selama ini baru aku sendiri yang nyanyiin gitu loh. Jadi belum pernah ada masalah. Aku jarang dengar orang nyanyi lagu itu, ya paling aku sendiri. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Untuk next kedepannya atau Mbak Ita ada rilis lagu-lagu? Nah, insya Allah di 2025 ini bakal ada project cukup besar bareng teman-teman artis lain, mungkin setelah Lebaran itu satu. Kemudian ada project lagi, saya akan rilis lagu daerah bersama duo Kolintang, Mas Budi Darmawan dan Ferdinand Soputan.
Kemudian satu lagi rilis single pop rock di tahun 2025, dan menjelang tutup tahun insya Allah akan ada syuting lagi konsep ini. Gitu. Mbak, tapi apa sih yang membuat semangat Beta tetap Oh ya, berkarya satu gitu lagi ya? insya Allah mau naik haji juga. Oh, amin. Semoga lancar Mbak. Ini bersama Mas Dwiki juga. Iya insya Allah akan berangkat haji. Di tahun ini Ya insya Allah 2025 doakan sehat, persiapannya mungkin lancar. gimana Mbak? Maksudnya kan kita tahu gitu biasanya pasti beda gitu. Sejauh ini Mbak Ita risetnya ke teman-teman banyak tanya juga. Oh ya pastinya, kebetulan kakak saya kan sudah haji, ibu saya juga udah haji, jadi sering ngobrol bareng mereka persiapan menjelang haji. Terus kemudian teman-teman yang sudah haji, pastinya sudah konsultasi juga dengan dia. Mereka kayaknya kan ada persiapan konsep 40 tahun Iya, 40 tahun. berkarya, ya. Dan kebetulan 2025 ini tepat 40 tahun saya berkarya karena dari awal 1985 ya. Berarti sudah kurang lebih 40 tahun. Insya Allah 4 dekade di bulan kalau nggak September, Oktober. Mas. September. Ya September atau Oktober. Mbak, yang membuat Mbak Ita tetap bersemangat, eksis, menjaganya seperti apa Mbak? Apalagi kan maksudnya pasti ada titik jenuh lah ya selama ini, maksudnya Abah memang tidak ada. Enggak, jadi kebetulan kan saya sama Mas Dwiki kan punya sebuah sekolah musik ya, Farabi Music School. Memang sehari-hari saya kalau nggak ada kegiatan off air kan sehari saya di situ sama Mas Dwiki juga. Jadi aku tuh udah buka latihan terus, latihan vokal juga. Jadi justru yang seperti itu yang membuat saya tetap semangat Mas. Dan juga beberapa fans di medsos juga sering DM, ayo Mbak Ita, Taita, ayo dong tetap membuat karya, tetap semangat. Nah, itu resepnya salah satunya yang membuat saya tetap semangat, tetap eksis. Kita untuk naik haji sendiri emang penantian sejak lama, memang ada kesempatannya di Insya Allah mendapatkan kesempatan ini Mas. Sebenarnya kan keinginan itu sudah lama, tapi insya Allah terjadinya insya Allah di tahun 2020. Mbak Ita, kira-kira apakah udah ada persiapan lebarannya nih bersama keluarga? Persiapan lebaran udah, pastinya kita mudik di dua kota. Yang satu Bandung tempat keluarga Mas Dwiki, keluarga besar Mas Dwiki. Yang kedua di Surabaya, keluarga besar aku semuanya ada di Surabaya. Mulai mudiknya di dua kota. Jadi kita ke Bandung dulu, kemudian 2-3 hari di Bandung, kemudian kami langsung ke Surabaya selama 4-5 hari. Kemudian balik lagi ke Jakarta, rutinitas seperti biasa. Dan biasanya mudiknya hamin lebaran atau pas setelah Pas sholat hari Id? lebaran untuk menghindari macet ya Mas. Jadi kebetulan kita juga ke Bandung naik bus. Itu naik bus. Kita sholat Idul Fitri dulu di Jakarta, kemudian baru berangkat, kemudian silaturahmi bersama keluarga besar Mas Dwiki di Bandung. 2 hari di sana, kemudian balik ke Jakarta terus langsung ke Surabaya. Karena kan ibu saya masih ada di sudah bertahun-tahun ini kami lakukan Mbak, dan itu memang yang selalu ditunggu setiap tahun, setiap lebaran itu selalu kami tunggu ya ini Mbak. Mbak, tradisinya biasanya ada apa aja Mbak kalau pulang kampung tuh di sana, makan-makan Pasti atau makan bagi? itu ya, makan yang bener-bener ala lebaran Mas. Kayak apa namanya? Kalau di Surabaya itu ada sate kelopo Mas, sate kelopo lontong. Terus kemudian biasanya karena ibu saya juga sudah tua ya, jadi suka kita beli aja makanan kesukaan Pak anak-anaknya, cucu-cucunya gitu. Itu pun juga di pokoknya kuliner enak itu nggak kami lewatkan selama lebaran. Kalau di keluarga sendiri suka kapelan baju samaan nggak sih Mbak, kapelan setoman? Enggak. Kebetulan aku orangnya tuh nggak suka kapelan Mas. Tapi kalau misalnya motifnya sama nggak apa-apa, tapi nggak sengaja janjian kapelan enggak. Memang nggak pernah berarti ya? Soalnya masing-masing nggak pengen kembaran. Jadi kakak-kakakku juga nggak pengen kembaran. Mas Diki anakku ini juga, ngapain sih bun, nggak apa kembar-kembaran, yang penting kan bajunya bersih, bagus dan cocok. Nggak suka kita kapelan. Melaksanakan baju lebaran baru juga nggak Mbak? Wajib itu setiap tahun harus baju baru. Wajib nggak wajib ya Mas, tapi setiap aku ke mall itu pasti tanganku tuh udah gatel aja pengen beli baju baru. Belok sendiri ya. Iya, untuk saya sendiri, untuk Mas Diki dan untuk Anda. Gitu. Walaupun jadi kita nggak usah beli, tetap aja kalau udah ke mall udah pasti beli baru. Gitu. Dan juga oleh-oleh buat ponakan dan saudara-saudara. Apa sih harapannya Mbak Ira menjalani Ramadan bulan ini
Ita bukan Ira. Mbak Ita. Malu Mbak anak genjet. Gimana Mbak? Gimana nih? Harapannya Mbak Ita menjalani bulan Ramadan tahun ini. Iya, pengennya Mbak, semua orang di bulan suci Ramadan kita mendapat berkah dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk sesama. Greeting lebaran mungkin Mbak Ita. Ya. Ini untuk siapa?